Mangkuk suci ini akan menciptakan seorang pesulap dengan sihir paling kuat. Tapi pria yang memegang mangkuk ini jelas termakan oleh kekuatan magis. Selanjutnya telah berubah menjadi tumpukan abu. Merlin melihat mangkuk suci ajaib dan mengungkapkan ketakutannya. Namun dia tetap bertekad untuk mendekatinya. Ini adalah gurun yang sepi. Jika dia tidak bisa meminum air di mangkuk suci ini, dia juga akan mati di jalan. Dia dengan hati-hati dan perlahan mengambil mangkuk suci itu. Beruntung kali ini tidak terjadi hal aneh. Namun saat dia meminum air suci tersebut, takdirnya tercatat dalam sejarah. Awalnya dia mengira ini adalah berkah dari Tuhan. Namun di luar dugaan, kekuatan itu seperti kutukan. Sebelumnya, tempat ini masih berupa gurun pasir. Dalam sekejap mata, tempat ini telah menjadi tempat rerumputan hijau, hutan hijau, dan pegunungan yang megah. Mangkuk suci tidak hanya memberinya sihir supernatural, tetapi juga memberinya kehidupan baru. Setelah 500 tahun, Merlin menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka semua orang. Menjadi sahabat dengan manusia. Hingga seorang wanita bernama Nimue muncul. Merlin menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Namun hal itu tidak berpengaruh pada hidupnya. Jadi saya sangat penasaran dan berjalan dan berbicara dengan gadis itu. Ternyata desa gadis itu terkena musibah dan hancur. Dia satu-satunya yang lolos. Ia ke sini. Kedatangan Nimue sangat mempengaruhi kehidupan Merlin. Mulai kehidupan baru. Gak tahu kapan mereka jatuh cinta. Hal ini juga membuatnya sengsara. Orang abadi seperti dia mau tidak mau harus menghadapi masalah ini. Dia harus menahan perasaan orang yang dicintainya berangsur-angsur meninggal dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nimue memintanya untuk memberinya air dari mangkuk suci. Dengan begitu mereka bisa hidup bahagia bersama selamanya. Tapi Merlin tahu bahwa kehidupan abadi itu sangat menyakitkan. Dia tidak ingin orang yang dicintainya merasakan hal yang sama. Jadi dia memutuskan untuk pergi mencari api Prometheus. Tempa mangkuk suci menjadi pedang yang memotong sihirnya. Dengan begitu, mereka bisa hidup normal. Tapi tanpa diduga, seseorang yang berkeliaran di sekitar sini melihat mereka. Tak berapa lama, keduanya menemukan api Prometheus. Di tengah jalan mereka melewati desa asal Nimue. Gambaran saat itu membuat Nimue patah hati hingga marah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Tidak ada kemampuan untuk membalaskan dendam tanah air kandungnya. Melihat sakit hati seperti itu, Merlin segera memeluknya dan menghiburnya. Saat itu, Nimue menemukan banyak cangkir yang terlempar ke tanah. Mereka tiba-tiba menyadari pada saat itu bahwa para penjahat mungkin sedang mencari mangkuk suci. Merlin dengan cepat menggunakan sihir dan menemukan bahwa mereka tidak jauh. Jalankan ke sini. Dia menyuruh Nimue untuk segera pergi bersamanya. Tindakan ini membuatnya benar-benar tidak bisa diterima. Karena orang jahat itu hanyalah manusia biasa. Tapi Merlin adalah seorang penyihir dengan kekuatan super. Hanya satu kutukan sederhana darinya dapat membunuh lawan. Merlin menjelaskan jika dia menggunakan sihir untuk membunuh orang, maka hatinya akan tertutup kegelapan. Kata-katanya tidak bisa menjelaskan kebingungan di hatinya. Meskipun dia tidak mau, tidak ada cara lain. Setelah pergi, mereka akhirnya menemukan api ajaib. Mangkuk suci berhasil ditempa menjadi pedang oleh Merlin. Tak disangka, dalam keadaan darurat, iblis muncul untuk menangkap Nimue. Mengancamnya untuk menyerahkan pedang itu. Merlin peringatannya. Pedang ini hanya bisa digunakan olehnya. Saat itu Nimue tiba-tiba protes. Lepaskan topeng iblis. Iblis sangat marah dan langsung menikamnya. Melihat wanita yang dicintainya perlahan mati, Merlin sangat marah. Namun meski begitu, Merlin tetap jujur. Dia menyarankan pria itu untuk meletakkan pedangnya. Detik berikutnya, jantung iblis itu direnggut oleh Nimue yang tiba-tiba muncul dari belakang. Merlin tidak bisa mengerti. Ternyata Merlin menggunakan sihir untuk melihat masa depan. Dia diam-diam meminum air dari mangkuk suci. Sekaligus, membiarkan Merlin merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai.
Jadi dia sengaja membunuh iblis itu. Namun reaksi Merlin membuatnya sangat tidak senang. Selanjutnya, dia menyuruhnya untuk mengampuni iblis. Dia hanya punya rasa takut. Tolong maafkan dia. Sihirku berbalik melawannya. Jika bisa, lepaskan saja. Ini rumahku, ini keluargaku. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan hati iblis tepat di depan Merlin. Tapi kematian iblis, hal yang paling dikhawatirkan Merlin, telah terjadi. Keajaiban itu menjadi bumerang. Dia telah menjadi orang yang gelap. Kemudian pedang itu pun patah menjadi dua. Nimue melihat bahayanya telah hilang, jadi dia pergi. Demi keamanan pedangnya, Merlin menyegelnya di dalam batu. Sekaligus dia juga meneliti sejenis kutukan. Menggunakan ujung pedang untuk menjadi alat kegelapan, yang menangkap jiwa Nimue ke dalamnya. Jika pisau ini tidak bisa mengendalikan kemampuan orang gelap itu. Kemudian Merlin mengambil tindakan. Orang berkulit gelap tertarik untuk datang. Dia awalnya ingin berurusan dengan orang yang dia cintai yang telah berubah menjadi ilmu hitam ini. Namun pada saat itu dia tidak bisa mengambil tindakan. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang-orang gelap dan punya kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian sihir gelap menyegelnya ke dalam pohon. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak laki-laki bernama Arthur di desa mendengar kata-kata Merlin. Katanya dia menyegel pedang itu ke dalam batu. Dan ia disegel di pohon aprikot di taman. Nantinya dia akan menjadi Raja Arthur yang dikagumi semua orang. Saat itu, bocah tersebut tidak percaya dan menceritakan kepada temannya yang sering bermain dengannya. Katanya dia akan menjadi ratu anak laki-laki itu. Waktu berlalu, dalam sekejap mata Arthur telah tumbuh dewasa. Di bawah usahanya yang tak henti-hentinya, akhirnya ditemukan pedang yang tersegel di dalam batu. Tapi ia tidak berharap seseorang menemukannya. Pria itu meraih gagang pedangnya. Namun kemudian pria itu menghilang. Meskipun semua orang tidak percaya pada kata-kata mistik, kata-kata itu langsung muncul di tumpukan abu. Kalau gitu, Arthur tidak ragu untuk melangkah. Merlin berkata bahwa hanya dia yang bisa mengangkat pedang. Tapi dia tidak percaya pedang itu patah menjadi dua. Tapi pedang ini akan membuat rakyat negaranya berada di tangannya. Tak ada cara yang lain. Dia membuat pedang itu menjadi pedang pendek. Tunjukkan kepada orang-orang Camelot seluruh separuh pedangnya. Saat itu ia mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mary juga dengan mudah menjadi Ratu Camelot. Namun pedang pendek membuat Arthur menghabiskan siang dan malam untuk meneliti. Dia mulai mencari semua buku dan dokumen kuno tentang hal itu siang dan malam. Melalui upaya terus-menerus selama beberapa tahun, dia menemukan bahwa setengah dari pedangnya telah berubah menjadi pedang hitam. Untuk memulihkan pedang, membuatnya benar-benar tidak peduli dengan perasaan istrinya, Mary. Hari itu Mary mengatakan itu adalah hari ulang tahunnya. Semoga dia tertarik. Dia mengabaikannya. Hanya asyik membicarakan penemuannya. Benar-benar mengabaikan keberadaan istrinya. Juga karena sikap dingin suaminya selama beberapa tahun terakhir, Mary hanya bisa mengungkapkan perasaannya kepada ksatria Lancelot, pelindung suaminya. Tapi dia tidak bisa menerima hari-hari seperti itu lagi. Hari itu dia menemukan cahaya ajaib-ajaib di Menara Melin. Mungkin disitulah letak pedang hitam itu tersembunyi. Dia ingin menemukan pedang hitam untuk menyelamatkan perasaan suaminya. Jadi keduanya mengandalkan tangan untuk membimbing mereka. Kami segera menemukan tempat di mana pedang hitam itu disegel. Setelah menekan teks tersebut, organ pria gelap itu terbuka. Tapi baru saja masuk ke dalam, Lancelot diserang oleh cairan hitam yang tidak diketahui. Di saat bahaya, Mary mengambil sekop dan bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Beruntung cairan berwarna gelap itu takut terhadap api, sehingga mereka bisa melarikan diri. Juga karena momen kritis itu, membuat dua orang menyadari bahwa mereka saling mencintai. Namun cinta mereka hanya dianggap sebuah kebetulan. Itu juga sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi keduanya berjanji satu sama lain. Kisah ini akan terkubur di hatiku selamanya. Dengan sangat cepat,
Di bawah bimbingan tangan ajaib, mereka tiba di ruang baru. Selanjutnya, pedang hitam juga ditempatkan di sini. Sementara Mary bersiap untuk mengambilnya. Kekuatan misterius lainnya mendorong mereka menjauh. Namun pada saat itu terdengar suara. Hal ini juga menarik perhatian penguasa kegelapan Rumpelstiltskin yang muncul. Dia adalah penguasa pedang hitam. Hanya dia yang bisa menyentuhnya. Namun lengan ajaib Mary menarik perhatiannya. Karena ini ada hubungannya dengan Merlin. Ada semacam kekuatan magis yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi dia berubah menjadi botol. Katakan pada mereka ini pasir ajaib dari Pulau Avalon. Itu bisa memperbaiki segalanya. Termasuk pedang ajaib. Meski hanya bisa diperbaiki di permukaan. Namun yang asli dan palsu juga sulit dibedakan. Namun jika ingin mendapatkan item ini, Arthur perlu datang sendiri untuk menukarkannya. Karena untuk mendapatkan kembali kepribadian yang melekat pada suaminya. Mary tidak ragu dan langsung setuju. Setelah transaksi selesai, penjaga mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Mary. Dia ingin meninggalkan kerajaan Camelot untuk mengakhiri ini. Tak disangka, saat itu Arthur di kerajaan Camelot mengetahui rahasia kedekatan hubungan mereka.